Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit, channel gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, berbicara tentang dunia tosan aji, terkadang itu kita mendapati sesuatu yang bisa dikatakan mungkin tidak masuk akal ya, jadi atau kurang masuk akal. Nah ini nanti di segmen video ini sobat, saya ingin berbagi pengalaman bahwasanya mungkin di antara para pecinta tosan aji itu di dalam pengalaman-pengalamannya itu terkadang mungkin berbeda-beda. Jadi setiap orang itu mungkin dalam tingkatan pengalaman spiritualnya di dalam menggeluti dunia tosan aji itu mungkin berbeda-beda. Nah salah satunya ini saya itu sebenarnya ada beberapa dari pusaka-pusaka saya itu yang sebelum mendapatkannya itu saya mendapatkan sebuah kayak isyarat sobat. Jadi mungkin gini isyaratnya ya, sebentar lagi akan mendapatkan pusaka yang dapur ini gitu, sebentar lagi kamu akan mendapatkan dapur yang itu. Nah kayak gitu sobat. Nah sama dengan pusaka yang ini nanti yang akan kita review bersama-sama, ini pun juga seperti itu sobat. Nah kapan hari itu ini, kalau untuk di pusaka yang ini sudah saya dapatkan sudah berapa tahun ya, ini lama. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa ini tadi kemarin itu saya waktu melihat-lihat dari koleksi saya, kok kayaknya pusaka ini tuh di dalam hati saya lah ya, kayak kepingin direview gitu. Jadi terkadang itu ya memang bisa boleh percaya boleh tidak, mungkin juga ada yang bilang wah Mas Tony ini kayak membual atau apa gitu, tapi memang kenyataan sahabat. Jadi terkadang gitu ada kayak ini tadi, kayak ini kemarin. Kalau Anda melihat di video saya kemarin yang pedang itu, nggak tahu kenapa kemarin itu di kerenteknya hati saya itu pengen mereview pusaka pedang, jadi pengen tak review semuanya gitu. Jadi kayak semacam ada kayak bisikannya kayak ada bisikan untuk direview gitu sobat. Nah sama dengan yang ini pun juga sama ini sobat. Ini dulu saya dapatkan, jadi gini, kalau nggak salah waktu itu saya mendapatkannya sebelum hari raya, saya sudah lupa kira-kira dulu tahun berapa. Jadi saya mendapatkan dua buah sebenarnya. Yang satu itu adalah seperti kayak jambia, tetapi di bagian bilahnya itu dia ada huruf Arabnya. Kalau nggak salah itu ayat kursi atau apa gitu loh, potongan ayat kursi atau apa gitu loh. Nah itu. Dan yang kedua sobat adalah pusaka ini. Nah pusaka ini untuk di warangkanya bukan warangka aslinya. Jadi warangka ini tak belikan kepada salah seorang biasa beliau itu mungkin juga seorang kolektor karena dari koleksinya bagus-bagus gitu loh. Nah ini tak belikan dari beliau untuk di warangkanya ini sobat. Nah kembali lagi bahwasanya gini, sebelum saya mendapatkannya itu semacam kayak ada firasat tertentu atau firasat bahwasanya saya akan mendapatkan pusaka dengan dapur ini. Nah ternyata sobat, saya mendapatkan beneran dari salah seorang bakul wanita atau penjual tosan aji, tapi dia itu cewek. Nah ini adalah wujud dari warangkanya, kita akan menikmati dulu. Nah ini untuk di pendoknya ini estimasinya adalah tembaga. Ini kemarin saya pesankan, jadi saya pesankan ke tukang saya untuk tak suruh ganti. Tadinya memang untuk di pendoknya seperti ini, tapi dia ini sobat sudah nggak bagus gitu loh. Akhirnya terus tak pesankan biar terlihat bersih dan juga terlihatnya itu serasi, jadi biar bagus gitu. Nah ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini sobat. Ini pernah saya bawa ke tempatnya Pak Rahmat, jadi salah seorang senior tosan aji di tempat saya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada beliau waktu itu. Nah dari keterangan beliau kemungkinan besar ini Mas Tony untuk di kerisnya adalah mungkin ini keris tayuan, yaitu tadi sobat, keris yang dibuat dengan maksud tertentu dan juga dibuat untuk orang-orang kalangan tertentu. Mungkin kalau Anda melihat di sini tidak ada yang istimewa dari kerisnya, tetapi kalau kita amati secara lebih detail sobat, ini kalau Anda melihat di sini dia ini ada sogokannya dua, jadi di sini. Nah ini meskipun di sogokan depannya ini tidak begitu kentara karena ada pamornya, tapi ini saya bisa memastikan bahwanya ini adalah sogokan. Jadi yang di bagian depan ini dia ada sogokannya. Dia punya bau khas ini sobat. Pusaka ini dulu setelah saya mendapatkannya itu dia punya aroma yang khas gitu loh. Nah punya aroma yang khas dan saya melihatnya, wah
ini kayaknya apa ya, mungkin di pemiliknya dahulu kemungkinan pusaka ini memang betul-betul dipusakakan, mungkin dipakai sebagai sebuah piandel, itu kayak gitu. Nah, setelah itu saya mau mewaranginya sobat. Nah, di situ saya kedatangan seorang tamu, dia kolektor, kalau nggak salah beliau domisili dari Pasuruan, datang ke rumah saya waktu itu. Nah, saya bercerita, terus beliau pengen lihat fotonya. Setelah melihat fotonya langsung ditawar, sudah Mas Tony, nggak usah diwarangi, nggak usah diapa-apakan, buka itu untuk dibungkusnya. Nah, karena memang sudah saya bungkus, mau saya warangkan ke tukang saya sobat. Ini mau tak mahari Mas katanya gitu. Wah jangan Pak, karena pusaka ini memang apa ya, waktu itu kayak memberikan sebuah isyarat bahwasanya saya akan menemukan pusaka dengan dapur selewah. Ini dapurnya selewah sobat. Kalau Anda melihat di sini, dia ini di sini dapurnya adalah dapur Jalak Sangu Tumpeng, sedangkan di bagian baliknya, nah dia ini adalah Jalak Sumelang Gandring. Dia ada sogokannya di depan, tetapi ini tidak begitu kentara karena setelah saya warangi, ini di sini ini penuh dengan pamor. Tetapi sobat, kalau kita raba, nah kita raba seperti ini, dia ada sogokannya di bagian depan. Nah ini adalah garis dengan dapur selewah, yaitu yang di sini baliknya sini ini adalah Jalak Jalak Sangu Tumpeng, sedangkan di sisi baliknya dia ini adalah Jalak Sumelang Gandring. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang apa ya, bisa dikatakan unik sekaligus juga langka sobat. Dan pusaka seperti ini saya sebenarnya pernah melihatnya 3 kali 4 kali. Yang satu itu saya pernah menjadi sebagai seorang makelar, jadi saya cuma makelari miliknya teman saya, terus tak jual ke tak tawarkan ke teman saya yang satunya gitu loh. Lalu yang kedua saya memiliki sendiri. Lalu yang ketiga kapan hari itu juga Pak Rahmat waktu itu juga punya sobat, jadi bolak-baliknya itu dia berbeda. Nah, lalu yang terakhir kemarin salah seorang rekan Tasan Aji saya pun juga punya. Jadi ini adalah memang betul-betul dapur yang istimewa, dan dapurnya seperti ini, selewah bolak-baliknya berbeda ini ternyata memang ada gitu loh. Nah, selewah itu sebenarnya merupakan gabungan. Nah, gabungan antara, kalau untuk di pamor ada juga pamor selewah, karena kalau di sini adalah dapur, jadi ini adalah gabungan antara 2 dapur yang digabungkan menjadi satu. Namun menempati dua belah sisi yang berbeda. Jadi ini penggabungan dari 2 dapur tetapi menempati 2 sisi yang berbeda. Ini adalah selewah sobat, artinya selewah itu seperti itu. Nah, mungkin ini akan saya jabarkan sedikit juga tentang filosofi dari dapurnya. Jadi ini adalah dapurnya dapur Jalak Sangu Tumpeng. Jadi akan saya jabarkan dulu yang Jalak Sangu Tumpeng, bahwasanya burung jalak ini artinya burung jalak berbekal tumpeng. Ini para leluhur dulu nih sobat, selalu menggunakan kiasan dalam penamaan pusaka sebagai bentuk kearifan lokal. Jalak ini adalah sejenis burung yang pandai mencari makan, setia pada pasangan, dan juga pandai berkicau. Tumpeng adalah sejenis hidangan makanan wujud dari sebuah syukur serta pengharapan kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari penamaan keris Jalak Sangu Tumpeng ini adalah agar pemilik pusaka ini senantiasa giat bekerja dan mudah mencari sandang pangan, dan kata-katanya mudah diikuti dan dipercaya oleh orang lain, serta senantiasa mendapatkan restu dan juga berkat dari Sang Maha Kuasa sobat. Nah, lalu kita lanjut untuk di Jalak Sumelang Gandring. Ini juga termasuk dari jenis dapur yang langka, yaitu Jalak Sumelang Gandring sobat. Sumelang dalam bahasa Jawa ini bermakna kekhawatiran atau kecemasan terhadap sesuatu, dan gandring atau gandrung bermakna cinta. Gandring adalah istilah untuk menggambarkan cinta secara vertikal atau kepada Tuhan, sedangkan gandrung ini menggambarkan cinta secara horizontal atau kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Sumelang Gandring ini mengandung filosofi bahwa setiap manusia harus memiliki kekhawatiran akan hilangnya cinta dari Sang Pencipta dan hilangnya cinta dari sesama manusia. Hakikat hidup sejati adalah cinta kita kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita, karena tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hendaknya ini tiap yang kita kerjakan sobat ini selalu diniati untuk ibadah, agar senantiasa mendapat cinta kasih Tuhan dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semua itu akan bisa kita lakukan jika hati kita selalu sumelang gandring.
Tuah dari keris sumulang gandring ini dipercaya untuk meredam sifat negatif pada diri seseorang sehingga menjadikannya sebagai seorang pribadi yang bijaksana, menyenangkan, berlaku baik dan adil sehingga mendapat simpati dan cinta dari orang di sekitarnya, baik bawahannya, rakyatnya, atau juga lingkungannya. Dan keris atau pusaka ini sejatinya sobat adalah sebuah media doa dan harapan dari pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka pribadi saya sobat. Dapurnya adalah dapur Selewah. Di sisi yang satu ini dia dapurnya Jalak Sangu Tumpeng, sedangkan sisi baliknya dia dapurnya adalah Jalak Sumelang Gandring. Dan pusaka ini menurut dari keterangan salah seorang senior Tosana Aji di Mojokerto adalah salah satu dari jenis keris tayuan. Nah, ini adalah salah satu dari keris yang luar biasa yang pernah saya miliki sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.